1. Pengertian anggaran modal. Anggaran modal adalah proses usaha yang dilakukan untuk mengevaluasi potensi proyek-proyek besar atau investasi pembangunan, investasi baru atau investasi luar. Kemungkinan membutuhkan anggaran modal sebelum disetujui atau ditolak. Sebagian dari anggaran modal perusahaan dapat menilai proyek dari arus kas prospektif dan menentukan potensi pengembalian yang akan dihasilkan dengan memenuhi target benchmark yang memadai. Proses ini juga dikenal sebagai penilaian investasi 3. Anggaran modal atau dikenal juga dengan sebutan anggaran belanja modal adalah cara bagi manajemen perusahaan untuk merencanakan penjualan dan pembelian aset tetap. Biasanya, anggaran ini membantu manajemen menganalisis berbagai strategi jangka panjang yang dapat diambil perusahaan untuk mencapai sasaran ekspansi. Kedua, yaitu jenis-jenis anggaran modal. Analisis track output. Analisis track output adalah bentuk paling rumit dari analisis penganggaran modal, tetapi juga yang paling akurat dalam membantu manajer memutuskan proyek mana yang akan dikejar. Dengan metode ini, seluruh perusahaan dianggap sebagai sistem penghasil untung tunggal. Throughput diukur sebagai jumlah material yang dilewati sistem itu. Yang kedua tuh analis DCF. Analisis ini adalah arus kas terdiskonto atau DCF melihat arus kas keluar awal yang diperlukan untuk menandai suatu proyek, campuran arus kas dalam bentuk pendapatan dan arus kas keluar masa depan lainnya dalam bentuk pemeliharaan dan biaya lainnya. Tujuan dan fungsi anggaran modal. Tujuan penyusunan anggaran modal adalah untuk mengambil keputusan terkait investasi jangka panjang modal yang akan dikeluarkan perusahaan untuk operasionalnya. Anggaran ini akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penting investasi aset perusahaan. Selain itu, anggaran ini juga akan digunakan untuk merencanakan pengembalian modal tersebut atas berbagai investasi yang dilakukan perusahaan, seperti investasi mesin, properti, teknologi, dan yang lainnya. Hal ini akan membantu pihak perusahaan mengambil keputusan yang tepat dan lebih menguntungkan untuk jangka panjang di dalam prakteknya. Banyak manajer yang menggunakan anggaran modal ini untuk kepentingan perusahaan mereka. Namun, sebagian besar usaha kecil pada umumnya akan menggunakan analisis pengembalian yang terbilang sederhana dan mudah untuk diterapkan. 4. Langkah penganggaran modal. 1. Biaya proyek harus ditentukan. 2. Manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir aktiva. 3. Risiko dari aliran kas proyek harus diestimasi atau memakai distribusi probabilitas aliran kas. 4. Dengan mengetahui risiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal atau cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. 5. Dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. 5. Proses capital budgeting terdiri dari 3 langkah yang saling berkaitan, yaitu 1. Penelitian dasar atau basic research. Rencana pelaksanaan proyek atau investasi harus didukung oleh data dan informasi. Untuk alasan ini, perlu untuk melakukan studi lapangan atau studi sektor untuk mendapatkan data atau informasi dalam persiapan proposal proyek. 5. Yang kedua, pembuatan proposal. Proposal penganggaran barang modal dibuat di semua tingkat dalam sebuah usaha organisasi bisnis untuk menstimulasi aliran berbagai ide. Banyak perusahaan menawarkan penghargaan berupa uang tunai untuk beberapa proposal yang diadopsi. 3. Kajian dan analisa. Proposal penganggaran barang modal secara formal direview dalam rangka mencapai tujuan dan rencana utama perusahaan, dan yang paling penting untuk mengevaluasi kemampuan ekonominya. Biaya yang diajukan untuk benefit yang diestimasikan dikonversikan
menjadi sebuah cash flow yang sesuai bermacam-macam teknik. Capital budgeting dapat diaplikasikan untuk cash flow tersebut untuk menghitung tingkat keuntungan dari investasi. Berbagai macam aspek risiko diasosiasikan dengan proposal yang akan dievaluasi. Setelah analisis ekonomi telah dibuat lengkap, diiringi dengan data tambahan dan rekomendasi yang ditunjukkan oleh para pengambil keputusan.